Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita ini, dan sebelum itu kita memurojaah, ya, mengulang kembali pelajaran yang sudah kita lewati di Durusul Lugha di awal-awal ini, ya, jilid pertama ini. Alhamdulillah. Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, wa ad-darsul tsalits. Ya, kita sudah sampai di ad-darsul tsalits. Kita sedikit memurojaah bahwasanya di ad-darsul awal kita diperkenalkan oleh penulis tentang hadza, isim isyarah, kata tunjuk yang dekat, hadza. Ya. Dan kita juga dihadapkan untuk berkaitan dengan hadza, ya. Ini tentunya kita diperkenalkan oleh penulis tanpa kita sadari, ya. Itu berkaitan dengan isim mudzakkar, ya, isim mudzakkar. Jadi untuk hadza, ya, ini maka dia diperuntukkan untuk sesuatu yang mudzakkar, yang laki-laki, ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada istilah tentang untuk dilihat dari pembagian jenis kelaminnya, ya. Dia ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Jadi kita di awal-awal ini tentang mudzakkar, Jadi hadza itu digunakan untuk mudzakkar. Ya, begitu juga di pelajaran kedua tentang zalika. Zalika juga ini nanti dia diperuntukkan juga untuk mudzakkar juga. Ya, untuk mudzakkar. Makanya kita lihat di sini, ya, berkenaan dengan awal-awal pelajaran kita ini, ya, kita dihadapkan dengan sesuatu yang mudzakkar ini, ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah mudzakkar itu ada mudzakkar hakiki, ya, ada mudzakkar majazi. Ya, mudzakkar hakiki yaitu yang punya jenis kelamin kayak manusia, ya. Nah, kalau misal laki-laki, ya, seperti al-mudarris, mudarrisun, ya, atau imamun. Nah, maka itu memang punya jenis kelamin laki-laki. Makanya hadza imamun, ya kan? Zalika mudarrisun. Ya, jelas, ya. Kenapa? Karena itu jelas dia memiliki jenis kelamin. Makanya dikatakan mudzakkar hakiki. Ada juga yang mudzakkar majazi, ya. Mudzakkar majazi, ya, atau secara majas, ya, bahasa kitanya, ya, majazi itu seperti benda, ya kan, maktabun, qolamun, itu kan dia nggak punya jenis kelamin, nggak ada jenis kelaminnya, tetapi dia dikategorikan, dimajaskan menjadi mudzakkar, begitu, ya. Jadi dari sini kita mendapatkan faedah tentang isim isyarah ini, ya, hadza dan zalika. Hadza untuk yang dekat, zalika untuk yang jauh, ya, diperuntukkan untuk yang mudzakkar, ya. Baik yang mudzakarnya itu hakiki atau mudzakkar yang majazi, wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya kita dapat contoh-contohnya di sini, ya, seperti misal hadza kalbun, ini adalah anjing. Dari redaksinya kita tahu bahwasanya ini menggunakan hadza. Berarti apa? Berarti kalbun itu anjing jantan, gitu, anjing jantan. Terus ahadza kalbun la hadza qittun, apakah ini anjing? Tidak, ini adalah kucing. Dari redaksinya kita tahu bahwasanya ini adalah kucing jantan, ya. Jadi qittun di situ adalah kucing jantan. Begitu yang lainnya, himarun, hisonun, ya. Terus jamalun, terus dikun,
Nah, itu jelas punya jenis kelamin, maka itu dikatakan mudzakkar hakiki. Ya. Tapi kalau yang lainnya seperti mindilun, komisun, masjidun, ya, kitabun, babun, nah ini dikatakan dengan mudzakkar majazi. Tuh, kalau nggak punya jenis kelamin majazi. Itu Allahu a'lam. Nah, sekarang kita memurojaah tentang terjemahannya ya. Nah, coba mulai dari pelajaran pertama ya, langsung terjemahkan ya. Ana tanya satu-satu ya. Hada masjidun, apa Mas Haji? Ini adalah rumah. Nah, masjidun. Hada masjidun. Ini masjid. Sahih. Terus Pak, hada sarirun. Pak, baca Pak. Ini adalah tempat tidur. Ini tempat tidur. Ya. Terus Pak Yudi, hada miftahun. Barokatik. Berikutnya Pak Yasin, hada maktabun. Ini meja. Ini meja, alhamdulillah. Terus di halaman yang selanjutnya, halaman ke-6. Mahada, apa arti mahada? Apa ini? Apa ini? Pertanyaan mahada, apa ini, digunakan untuk yang bagaimana? Yang tidak berakal. Yang tidak berakal, ya. Sesuatu yang tidak berakal, maka menggunakan ma, ya. Mahada. Bagus. Terus di sini ada pertanyaan lagi. Ada a di sini. Apakah ya? A di sini. Contoh, ahada sarirun la hada kursiyun. Pertanyaannya ya. Pertanyaan A ini dia digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal, ya. Digunakan untuk yang tidak berakal dan juga yang berakal, ya. Kalau misalkan pertanyaannya iya, jawabannya apa Pak Yudi? Naam, sahih, gitu ya. Kalau jawabannya tidak, la. Nah, begitu aja, ya. Jadi pertanyaan A itu kalau tidak jawabannya naam, kalau misal sesuai, kalau tidak sesuai, la. Tuh, ya. Alhamdulillah. Kalau misal nggak tahu gitu, ya nggak tahu ya, misal ahada sarirun, misalkan ada orang bertanya ahada sarirun, ya, misal yang menjawab, misalkan bisa aja dia katakan la adri, ya, saya tidak tahu, ya, la adri, ya, adri itu dari daro, ya, daro yadri. Daro yadri artinya mengetahui, artinya saya tidak tahu. Ya, kalau la adri artinya saya tidak tahu. Ya, la adri, saya tidak tahu. Ya, kalau nggak tahu tentunya, ya. Ya, seperti itu aja. Kemudian lagi kita murojaah lagi tentang man sekarang, man. Coba di sini man hada talibun, apa artinya? Man hada talibun. Iya. Siapa ini? Ini pelajar. Ini pelajar. Oke, bagus ya. Terus lagi.
Alhamdulillah ya, mungkin cukup sampai situ untuk ini ya. Sekarang zalika, kita masuk ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Zalika. Ya. Di sini tentang zalika. Zalika itu digunakan isim isyarah untuk jauh, ya. Maka sesuatu yang jauh, ya, itu kita gunakan dengan zalika. Perlu diketahui bahwasanya ya, untuk tambahan, zalika itu sesuatu yang jauh. Ya, sesuatu yang jauh. Kenapa bisa kita tahu zalika itu sesuatu yang jauh? Karena ada lam di tengahnya, zalika. Ya, zalika. Kalau misalkan kita mengucapkan dengan tanpa lam, zaka, maka itu sesuatu yang tidak begitu jauh. Ya. Jadi yang menyebabkan ini menjadi sesuatu yang jauh itu ada lamnya di situ. Jadi lam di situ namanya lamul bu'di. Lamul bu'di. Ya. Yang menunjukkan keterangan jauh. Salah. Iya, Pak. Sudah. Jadi kalimat ini, ya, zalika, ya, yang menyebabkan dia ini keterangan jauh yang betul-betul jauh, ya, karena ada lam ini. Kalau misalkan dia hanya seperti ini saja, ya, zaka, ya, jadi hanya zaka saja begini, ya, zaka, ya, zaka, ya, maka ini bisa tulisannya begini atau dikasih alif, ya, begini, zaka, ya. Nah, maka ini jauh tetapi tidak terlalu jauh, ya, jauh tapi tidak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan zalika itu yang jauh, ya, nah seperti itu, ya. Nah, jadi ada lam di sini itu dikatakan lamul bu'di namanya. Ya, lam di sini namanya lamul bu'di. Ya. Lam bu'di. Lamul bu'di ini, ya. Menunjukkan kata keterangan jauh. Itulah lamul bu'di. Wallahu a'lam. Nah, maka jauh. Contoh misal, ma dzalika najmun. Udah pasti bintang itu pasti jauh, ya. Ma dzalika najmun. Ya, kemudian hadza masjidun wa dzalika baitun. Jadi masjidnya di sini dekat, ya, sedangkan rumahnya jauh di sana. Wa dzalika baitun. Ya. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Jadi antara gerombolan kuda dengan gerombolan himar itu pasti dia punya kelompok sendiri-sendiri dan jauh pasti. Kalau dia bersatu pasti dia akan berantem, tengkar dia antara keledai dengan kuda, ya. Maka biasanya dia posisinya jauh. Hada hisanun wa dzalika himarun. Ya, kemudian adzalika kalbun la dzalika qittun. Ya, ma dzalika sarirun. Ya, intinya kalau zalika itu diperuntukkan untuk yang jauh. Ya, dan juga diperuntukkan untuk
laki-laki atau mudzakkar, ya, mudzakkar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ad-darsus salisu, pelajaran yang ketiga. Ya. Nah, di pelajaran ketiga ini, ya, kita diperkenalkan oleh penulis tentang alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif itu apa sih? Alif lam ta'rif itu adalah untuk memakrifahkan sesuatu yang masih nakiro, yang tadinya itu nakiro umum. Contoh misal baitun. Baitun ini adalah rumah, tapi rumahnya masih umum. Belum terkhusus, masih rumah yang umum. Qalamun, pulpen, masih umum juga. Kitabun, buku, jamalun, unta. Itu masih umum. Ya, tapi ketika dia sudah diberikan alif lam, maka dia sudah menjadi khusus. Ya, sudah diketahui dan dia ma'rifah. Nah, ini alif lam di sini bermakna alif lam ta'arif. Alif lam ta'arif, ya. Alif lam ta'arif. Untuk fungsinya untuk mengenal, memperkenalkan. Ta'rif itu dari arrafa yu'arrifu ta'rif. Artinya memperkenalkan. Jadi yang tadinya masih umum dikenalkan. Ya. Ya, alhamdulillah, ya. Tentang alif lam ini juga untuk tambahan, dia juga nanti bermakna, ya, sesuatu yang menjadi kesepakatan, ya. Jadi begini, alif lam yang ada di sini itu bermakna, ya, alif lam, ya, alif lam, ya, al-ahdiyah, ya, ya. Jadi al-ahdiyah lizihni, ya. Nah, ini untuk tambahan saja ya, yang kalau belum ini, al-ahdiyah lizihni itu maksudnya apa? Sesuatu yang sudah kita tahu di dalam kepala kita. Jadi alif lam itu bermakna sesuatu yang sudah ada di benak kita, yang sudah ada di otak kita. Contoh misal begini. Di sini penulis bawakan begini. Al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Dari kalimat ini sudah ada alif lamnya. Al-qalamu itu maknanya apa? Sudah ada di benak kita bahwasanya pulpennya itu memang patah, kelihatan, dan kita sudah paham, ya. Nah, seperti itu. Itulah bermakna al-ahdiyah lidzihni, ya, seperti itu. Ya, dengan masalah istilah ini kalau belum ini nggak jadi masalah. Yang penting kita pahami kalau dia sudah beralif lam itu adalah sudah ada di benak kita. Contoh misal nih, yang gampangnya begini. Ketika anak berkata begini, qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Misal anak berkata begitu. Misal Anda berkata begini, ya, qala ar-rasulu. Nih, anak katakan qala ar-rasulu. Lihat di sini ada alif lam. Telah berkata seseorang utusan itu. Lihat ada alif lamnya. Dengan sendirinya kita ini pasti ada di dalam benak kita. Pasti utusan di sini adalah Nabi Muhammad SAW.
Itu yang dikatakan al-ahdiyah lidzihni, sesuatu yang sudah ada di kepala kita. Itu yang dikatakan ini kurang apa? Al-ahdiyah, ya ada haknya. Ya, al-ahdiyah lidzihni. Tadi salah nulis ya. Al-ahdiyah lidzihni. Itu maksudnya yang dikatakan sesuatu yang sudah ada di kepala. Ya, contoh misal di sini, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Nah, maka sudah ada di kepala kita. Maksudnya pintu yang ada di gambar ini nih. Ya, bukan pintu yang di tempat kita ini, bukan. Tapi pintu yang di gambar ini. Ya, contoh misal lagi, al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu, anak lelaki itu duduk. Nah, ini karena ini sebuah kitab ya, maka tinggal kita ada di kepala kita, oh berarti anak ya, anak lelaki yang ada di benak kita. Ya, seperti itu. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Nah, itu yang tambahan saja ya, tambahan. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah kalau baitun ya, maka dia itu hukum asalnya kalau dia masih ma'rifah itu hukum asalnya ditanwinkan. Pokoknya kalau kita dapati isim kalimat di dalam bahasa Arab kalau dia bentuknya nakiro, tidak ada alif lam, maka kita berikan tanwin saja. Tapi kalau dia misalkan sudah dikasih alif lam, maka tidak boleh tanwin. Ya. Itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Ya, yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Allahu a'lam. Nah, ini kita sudah membahas ini ya, sudah membaca ini sampai halaman terakhir, halaman 15. Ya, tamrin yang ketiga sudah kita belum. Yang ketiga belum. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita mulai ya untuk membahas ini ya. Sebelum itu kita akan sedikit memperjelas kalimatnya ya, mufrodatnya, karena terkadang kita itu tidak bisa menjawab itu karena kurang mufrodat kita, kurang memurojaah ya. Kita lihat di sini qala al-muallif rahimahullah taala imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Isilah tempat-tempat yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kata yang cocok dari kata-kata berikut. Nih, di sini ada kata-kata yang sudah dipersiapkan oleh penulis. Jamilun, bagus. Wasikhun, kotor. Maftuhun, terbuka. Harun, panas. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Ya. Kemudian di sini ada kalimat-kalimat yang sudah pernah kita belajar juga ya, tapi ini ana perjelas lagi. Nomor 1 ya, wahidun al-hajaru. Mana al-hajaru? Apa artinya al-hajaru? Batu itu. Ya, batu itu. Isnani yang kedua. Al-babu. Apa mana al-babu? Pintu itu. Ya, salah satu yang ketiga. Al-qamaru, bulan itu. Ya. Arba'atun, 4. Al-waraku, daun itu. Daun itu, ya. Nah, jadi kita terjemahkan dengan daun saja ya. Daun itu. Khamsatun, al-mindilu, sapu tangan itu. Ya. Sittatun, al-labanu, susu itu. Nah, coba dijawab Mas Haji. Wahidun adalah. Wahidun al-hajaru. Konsentrasi panjang pendeknya. Al-hajaru. Pendek. Al-hajaru. Al-hajaru.
sakilun. Lagi sekali lagi. Al-hajaru. Al-hajaru sakilun. Ayo, sahih. Barakallahu fiik. Al-hajaru saqilun. Panjang pendek, ingat ya. Sakilun. Ya, begitu. Ithnani, coba. Padahal Pak Capa. Al-babu. Ya. Memana al-babu tadi, Hanifan? Pintu. Ya, pintu itu. Ya. Mana yang cocok mana? Apakah jamilun? Apakah wasikhun? Maftuhun. Maftuhun. Iya, konsentrasi kepada makhrajnya. Al-babu maftuhun. Sahih. Ya. Ya. Nah, ini terserah antum sebenarnya. Bisa aja al-babu jamilun. Bisa, ya. Jadi yang penting cocok. Yang penting kan al-kalimatul munasibah. Ya kan? Biwad'il kalimatil munasibah, dengan meletakkan kata yang cocok. Bisa saja pintunya bagus, ya kan? Al-babu jamilun, bisa. Ya, maka jangan terpaku dengan satu jawaban. Ya. Artinya terserah, tinggal kita yang pilih aja. Kemudian salah satu padahal Pak Yudi. Al-qamaru jamilun. Bagus ya. Seperti itu. Berikutnya arba'ah Pak Hendra. Al-waraqu khafifun. Bagus. Al-waraqu khafifun. Sahih. Ya. Seperti itu bagus. Berikutnya padahal Pak Yasin. Khamsah. Khamsatun. Al-mindiyu. Panjang dinya. Al-mindiyu wasikhun. Bagus. Al-mindilu wasikhun. Sahih ya. Sapu tangan itu kotor. Bagus. Berikutnya Mas Haji lagi, silakan. Sittatun. Ada tasdid ya. Sittatun. Al-labanu. Konsentrasi bacanya. Al-labanu. 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 Al-labanu harun. Ayo, lagi sekali lagi. Al-labanu harun. Ada tasdid di ro-nya. Harun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Harun. Ditasdid dulu. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Barakallahu fiik. Ya, mudah kan? Gampang kan? Ya. Jadi yang penting bagi kita apa di sini? Kalau sudah ada alif lam, ya, maka dia membutuhkan khobarnya. Jadi di sini kalimat al-qalamu maksurun, al-hajaru saqilun, ya, al-babu maftuhun, ini adalah sebuah ungkapan yang sudah bisa dipahami oleh kita. Inilah yang dikatakan dengan al-kalam. Dia terdiri daripada mubtada dan khobar. Nah, begitu. Ya. Contoh misal anak katakan begini. Al-waraqu. Daun itu. Maka orang lain akan bertanya-tanya, ada apa dengan daun itu? Tapi kalau anak katakan al-waraqu khafifun. Ya, daun itu ringan. Maka orang yang mendengar sudah paham, itulah yang dikatakan al-kalam. Jadi di sini nih, mulai pelajaran kita pertama, ya, ini adalah al-kalam semua. Ya, hadza baitun, hadza qalamun, itu semuanya al-kalam. Ya, kenapa? Karena sudah memiliki arti yang bisa dipahami dan orang yang mendengar tidak membutuhkan kalimat yang lain lagi, udah. Itulah yang dikatakan al-kalam. Ya. Ya, paham ya?
Nah, jadi di sini memang penulis tidak memberikan istilah-istilah yang membingungkan seperti mubtada dan khobar, ya. Tetapi sebenarnya kita sedang diajari di situ. Nah, jadi di sini nih kalimat al-babu maftuhun, al-babu mubtada, maftuhun khobarnya. Nah, mubtada itu apa sih? Di sini dari keterangan ini, mubtada itu adalah sesuatu kalimat yang sudah ada di dalam benak kita, al-dhihni, di dalam benak kita. Nah, gitu. Jadi kalau dia sudah dikasih alif lam, isim yang sudah dikasih alif lam, itu sudah ada di benak kita. Contoh misal ini, al-qalamu, pulpen itu sudah ada di benak kita nih, pulpennya nih kelihatan di gambarnya. Sudah ada di benak kita. Ya. Nah, tinggal membutuhkan ini khobarnya. Al-qalamu maksurun. Nah, itu pulpen itu nih, pulpen yang kita lihat nih patah. Itulah. Jadi mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu adalah isim, mudahnya begini, mubtada itu adalah isim ma'rifah yang ada di awal sebuah kalimat, ya, sebuah ungkapan, ya. Di isim yang ma'rifah atau yang sudah ada di benak, ya, isim atau sebuah kalimat yang sudah ada di benak kita, ya, yang ada di awal sebuah kalimat, itulah mubtada. Dan khobar itu udah masuk bahasa kita kan, kabar. Nah, khobar itu kabar, berita, ya. Nah, jadi khobar itu berita, kabarnya tentang sesuatu yang ada di benak kita itu. Nah, itulah mubtada khobar. Allahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita masuk ke at-tamrinur rabi', latihan yang keempat. Ya, latihan yang keempat. Ini kita sampai jam berapa, Pak? Sampai udah asar ya. Sampai jam 4. Dilanjutin. Nanti ada yang hadir lagi kan? Kayaknya harus hadir. Iya. Iya, nanti absen tapi nggak tahu hadir bukan ya. Break aja dulu. Break aja dulu ya. Istirahat dulu ya. Ya, insya Allah ya. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah ikhwan fiddin, sanastamiru fi dirasatina fi kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Alhamdulillah, wal an sanwasil fi tamrin ar-rabi'. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, at-tamrinur rabi', latihan yang keempat. Ya. Iftahu safhah as-sadisa asyara. As-sadisata asyrata. Baik. Dibuka halaman yang ke-16. Di sini penulis mengatakan imla'il faragha fi mayali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah tempat-tempat yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang cocok. Ya, jadi di sini sudah ada khobarnya. Jadi sudah ada khobarnya, ya. Contoh, anak ulang lagi ya, anak perjelas lagi. Di sini
wahidun nuqat titik-titik nadhifun bersih. Ithnani yang kedua nuqat maksurun patah. Salah satu yang ketiga nuqat baridun dingin. Nah ini insya Allah sudah jelas insya Allah kita ya di pertemuan-pertemuan yang lalu ini mufrodatnya ataupun kosakatanya ini sudah kita ketahui. Sekarang langsung dijawab saja sambil diterjemahkan ya. Karena ini kita meletakkan kalimat ini yang cocok menurut anggapan kita, maka langsung kita terjemahkan. Ya, Fadol, Mas Aji, silakan. Wahidun. Wahidun. Al-mindilu nadifun. Aywa, bagus. Al-mindilu nadhifun. Apa artinya? Sapu tangan itu bersih. Ya, sahih. Berikutnya Pak Capa, silakan. Ithnani. Ya. Yang menurut Bapak cocok saja. Karena di sini umum. Biwad'i kalimatin munasibatin. Lihat, kalimatnya nakiroh ya kan? Biwad'i kalimatin munasibatin. Kalimatnya nakiroh, jadi terserah, bebas. Masya Salah. Alhamdulillah. Qalamun maksur. Gimana? Ayo cara bacanya diperbaiki lagi. Al-qalamun maksurun. Ada dua kekeliruan. Yang pertama Bapak memanjangkan lamnya. Al-qalamun ya. Al-qalamun maksurun, begitu Pak ya. Ada dua kesalahan Pak. Ada dua kesalahan ya. Yang pertama Bapak memanjangkan lam al-qalamun maksurun, itu nggak boleh panjang lamnya. Jadi yang betul al-qalamu maksurun. Jadi yang kedua Bapak memberikan tanwin pada akhir al-qalam itu nggak boleh. Karena apa Pak? Isim kalau sudah beralif lam itu tidak boleh ditanwinkan. Iya. Jadi gimana yang benar? Ulang lagi. Al-qalamu maksurun. Baik. Al-qalamu maksurun. Apa artinya? Pulpen ini patah. Pulpen ini patah. Sahih. Ya, terus ya. Jadi kita masuk di At-Tamrin Robi ya. Di halaman 16. Ya. Halaman 16 ya, yang latihan keempat. Ya, sekarang nomor 3. Salah satu. Padahal Pak Yudi. Salah satu. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Baik ya. Susu itu dingin. Sahih. Al-labanu baridun. Alhamdulillah. Berikutnya arba'atun. Padahal Pak Rendra. Arba'atun. Al-babu qaribun. Al-babu qaribun. Apa artinya? Pintu itu dekat. Sahih, barakallahu fiik. Pintu itu dekat. Alhamdulillah. Iya, jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keempat ini? Pertama ya, sesuatu yang menjadi mubtada
menjadi pembicaraan awal itu harus dalam kondisi ma'rifah di sini. Maka harus diberikan alif lam. Nggak boleh Bapak misal memberikan qolamun maksurun misalnya tanpa ada alif lam gitu. Qolamun maksurun. Nah, maka itu masih belum al-kalam. Masih belum bisa dipahami. Ya, paham Pak ya? Nah, karena di sini nih isilah tempat-tempat yang kosong berikut ini dengan kalimat yang cocok. Maksudnya apa? Untuk menjadikan sebuah al-kalam. Gitu. Menjadikan sebuah ungkapan yang bisa dipahami ya tanpa diragukan lagi. Jadi jelas, maknanya itu jelas. Ya, paham ya? Nah, jadi harus diberikan alif lam dalam rangka apa? Dalam rangka menjadikan ini sebuah kalimat yang bisa dipahami. Ya. Ya, seperti tadi nomor 1, al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Yang kedua tadi al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Yang ketiga al-labanu baridun. Susu itu dingin. Nah, sekarang yang keempat udah tadi Pak Rendra. Yang keempat itu al-babu qaribun. Pintu itu dekat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang 5, Erwin, silakan. Khamsatun. Ini yang kelima ba'idun. Ya, ba'idun. Apa mana ba'id? Apa, Erwin? Ba'idun. Coba nih, Erwin coba perhatikan. Al masjidu ba'idun. Al masjidu ba'id. Ba'idun. Kebalikannya. Ya, kebalikannya ya. Jadi qoribun tadi dekat, kalau ba'idun jauh. Sekarang coba Erwin bikin kalimat yang mirip dengan al masjidu ba'idun. Coba. Gimana? Ulang. Al baitun. Coba lagi. Al baitu ba'idun. Pakai ain. Ya. Coba gimana sekali lagi, Erwin? Al baitu sahih. Al baitu ba'idun. Begitu gampang ya kan? Gampang ya kan? Rumah itu jauh. Gampang ya. Bahasa Arab gampang insyaallah. Terus berikutnya Pak Yasin, silakan. Al-waladu waqifun. Al-waladu waqifun. Apa artinya, Pak? Anak itu berdiri. Anak itu berdiri. Anak laki-laki itu berdiri. Sahih. Gampang ya. Berikutnya, kembali lagi, Mas Haji lagi. Sabanatun. Al-mudarisu jalisun. Ya, sekali lagi diperbaiki bacanya. Al-mudarisu. Salah. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Tasdid di dal. Di ro ya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Jalisun. Lagi. Jalisun. Jalisun. Jangan jalisun, jangan ya. Jalisun. Sekali lagi. Al-mudarrisu jalisun. Sahih, bagus. Apa artinya? Guru itu duduk. Iya, guru itu duduk. Udah sahih. Guru itu duduk. Bagus. Berikutnya Pak Capa, ya. Sebut angkanya, nomornya. Samaniyatun. Samaniyatun.
Apa? Apa ayo? Al-qamaru kabirun. Sekali lagi diperbaiki bacanya. Al-qamaru Nggak boleh panjang. al-qamaru Al-qamaru. al-qamaru kabirun. Ayo, gitu ya. Nah, perhatikan di dalam bahasa panjang pendek ya itu sangat mempengaruhi arti ya. Jadi jangan sampai bacanya itu sembarangan, salah. Al-qamaru jangan ya, tapi al-qamaru. Nah, begitu. Al-qamaru kabirun. Artinya apa? Bulan itu besar. Bulan itu besar. Bagus. Terus berikutnya Pak Yudi lagi. Ini sepatu. Al-maktabu qadimun. Sahih. Al-maktabu qadimun. Apa artinya, Pak? Meja itu lama. Meja itu lama. Sahih. Bagus. Terus berikutnya Pak Rendra, asyaratun. Asyaratun. Lagi, asyaratun. Asyaratun. Ayo. Al-qamisu jadidun. Sekali lagi, Al-qamisu jadidun. Ayo, sahih. Apa artinya? Itu bagus. Baju baru. Baju apa Pak di sini? Kemeja. Itu baru. Kemeja itu baru. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Iya, Erwin. Nah, sekarang kita lihat di sini, ayo di kotak ini. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata baru. Di sini ada al-qamaru. Maksudnya kata-kata baru apa? Kata-kata baru yang ada di pelajaran ini, ya. Yang ada di ad-darsus salisu. Nah, ini kata-kata barunya nih lumayan banyak ya, alhamdulillah. Tapi kita alhamdulillah sudah sebagian besarnya udah hafal insyaallah alhamdulillah. Nah, coba bareng-bareng ya. Kita baca bersama-sama. Al-qamaru. Al-qamaru. Jadidun. Jadidun. Qadimun. Qadimun. Wasikhun. Wasikhun. Nadhifun. Nadhifun. Harun. Harun. Baridun. Baridun. Saghirun. Saghirun. Kabirun. Kabirun. Maftuhun. Maftuhun. Maksurun. Maksurun. Thaqilun. Saqilun. Khafifun. Khafifun. Jamilun. Jamilun. Waqifun. Waqifun. Jalisun. Jalisun. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi ini usahakan nih yang setiap ada al-kalimatul jadidatu ini dihafal. Ya, artinya itu dihafal. Coba al-qamaru apa artinya? Mas Haji. Bulan itu. Ayo, terus langsung baca Pak. Jadidun. Apa artinya? Baru. Jadidun. Apa? Baru. Ya. Terus Pak Yudi, qadimun. Apa? Ayo. Wasikhun, Pak Rendra. Wasikhun. Kotor. Kotor. Nadhifun, Erwin. Apa? Lawan dari wasikhun. Bersih. Bersih. Terus harun, Pak Yasin. Panas. Baridun, Mas Haji. Dingin. Dingin kebalikannya ya. Jadi gampang ya. Saghirun, apa Pak? Rohingun. Kecil. Kecil. Kabirun. Besar. Baik. Maftuhun. Patah. Bukan. Betul. Ayo apa? Terbuka. Bagus.
Maksurun, Erwin. Jawab tadi. Tadi bukan. Bukan. Kalau bagi dua. Patah. Patah. Sakilun, kayak sih. Ayo. Khafifun, saji. Kopi pun Lawan sakilun. kenyang. Ringan. Jamilun. Apa, Bang? Al-qamaru jamilun. Jamilun apa? Jamilun. Gimana? Bagus. Bagus ya, atau indah. Kemudian waqifun, berdiri. Jalisun, Duduk. duduk. Barakallahu ya. Jadi ini usahakan dihafal ya. Mufrodat yang seperti ini dihafal ya. Ya, kalau kita tidak menghafal, nanti kita akan merasa kesulitan dan kedepannya akan kita akan mengkerut gitu. Kayaknya kita jadi nggak semangat jadinya. Karena apa? Karena ketika kita berada di posisi untuk menjawab sebuah pertanyaan ataupun membuat sebuah ungkapan, mufrodat kita masih terlalu sedikit dan jadi kita bingung mau bikin soal yang bagaimana. Makanya ini usahakan dihafal. Ya, nanti mudah bagi kita insya Allah. Ya, makanya perlu diketahui bahwasanya ketika antum murojaah ini belajar di rumah ya, itu adalah ibadah ya. Itu ibadah yang paling besar ya. Jadi antum jangan anggap remeh gitu. Wah, saya maunya yang lain aja. Misal saya mau sholat aja lah, misal sholat sunnah yang banyak. Padahal antum pahami, belajar menuntut ilmu itu keutamaannya lebih utama dari ibadah yang lain. Tuh. Antum murojaah ini itu keutamaannya lebih baik daripada sholat sunnah. Iya, ya. Makanya belajar menuntut ilmu itu adalah wajib. Sebagaimana apa? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib lebih utama dari yang sunnah, paham? Ya, ini wajib. Belajar agama ini wajib. Ya, jadi antum jangan anggap remeh. Ya, gitu. Jadi sebagaimana kata Al-Ustaz Badrus Salam LC Hafidhullah Ta'ala, kita harus pintar memilih ibadah. Ya, gitu. Karena umur kita ringkas, umur kita sedikit. Jangan sampai kita memilih sesuatu yang kurang afdol kepada sesuatu yang tidak afdol. Ya. Jadi kita akan menyesal. Padahal belajar ini adalah afdol utama. Ya, ibadah yang paling afdol itu belajar agama, mempelajari tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ingin belajar bahasa Arab, ingin paham Al-Qur'an, ingin paham hadis. Maka itu wasilah yang sangat besar dan itu adalah ibadah yang paling agung belajar ini ya. Tuh, jadi itu motivasi buat kita belajar ini bahasa Arab ya. Baik. Jadi nanti usahakan dihafal ya, dihafal. Ya, bagaimana metode menghafal yang ini yang bisa dianggap mudah, dipercepat yaitu dengan cara sambil kita tulis. Ya. Al-qamaru sambil kita tulis ya di buku catatan sambil kita terjemahkan. Itu insya Allah lebih cepat untuk bisa dihafal. Ya. Baik, nuasil kita lanjutkan. Di bawah ini ada kalimat yang mirip dengan sebelumnya, ya kan? Di Ad-Darsus Salis ya di halaman ke-14 itu kan baitun al-baitu, qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu, jamalun al-jamalu. Ya. Nah, kita lihat di sini, ini baitun, ini tadi muzakkar majazi. Ya, qalamun juga kitabun, jamalun. Ya, ini baitun, qalamun dan kitabun ini muzakkar majazi.
Sedangkan di jamalun, lihat jamalun ini mudzakkar hakiki, tapi binatang, hewan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke di sini. Masuk ke di halaman ke-16, ya. Najmun. Ketika diberikan alif lam, an-najmu, bintang, ya. Najmun, bintang. An-najmu, bintang itu. Kemudian dikun. Dikun. Nah, ini masih hewan nih, masih seperti tadi, mirip seperti jamalun. Ad-diku, ayam jantan itu. Ya, ayam jantan itu. Nah, sekarang yang sebelah kiri, ini baru, ya, yang berakal nih. Rojulun, laki-laki dewasa. Ar-rojulu, laki-laki dewasa itu. Nah, ini baru yang berakal. Kalau tadi kan belum berakal. Terus benda juga, ya. Majazi, mudzakkar majazi. Kalau ini hakiki nih, hakiki udah gitu berakal. Talibun, ya, mahasiswa, ya. At-talibu, mahasiswa itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Oh, ternyata isim nakiroh itu bisa yang diberikan alif lam itu bukan hanya sekadar yang benda-benda mati saja atau binatang saja. Ternyata manusia juga bisa, yang berakal juga bisa diberikan alif lam, ya. Nah, ya, tadinya rojulun itu laki-laki dewasa yang umum. Sekarang ketika sudah diberikan alif lam sudah menjadi ma'rifah. Artinya laki-laki dewasa itu, ya. Ar-rajulu, laki-laki dewasa itu. Begitu juga talibun yang tadinya masih umum, mahasiswa secara umum atau pelajar masih umum. At-talibu, pelajar itu sudah khusus, ya. Bisa dipahami, insya Allah gampang, ya. Sekarang kita masuk ke pernyataan-pernyataan di sini, ya, fikroh, untuk bisa kita ambil faidahnya. Ya, kita baca bersama-sama, ya. Iqra ma'i, ya. Iqra'u ma'i. Baca bersama-sama. Wahidun. Wahidun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ithnani. Ithnani. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Salasatun. Salasatun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Arba'atun. Arba'atun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Khamsatun. Khamsatun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Sittatun. Sittatun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Sab'atun. Sab'atun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Samaniyatun. Samaniyatun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Tis'atun. Tis'atun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Asyaratun. Asyaratun. Jangan ditasdidkan shinnya, ya. Asyaratun. Asyaratun. Ya, jangan asyaratun, jangan, ya. Asyaratun. Asyaratun. Iya. Asyaratun. Asyaratun. Iya. At-tuffahu ladzidun. At-tuffahu ladzidun. Ahada asyara. Ahada asyara. At-tabibu tawilun. Tabibu tawilun. Wal mudarrisu qasirun. Wal mudarrisu qasirun. Alhamdulillah. Nah,
Coba perhatikan ya, di sini insya Allah ini ada mufrodat yang baru lagi ya. Ketentuannya seperti kemarin ya, jangan dicoret-coret kalau bukunya satu. Tapi kalau ya, nanti tujuannya untuk kebaikan antum, Pak. Nggak apa-apa ini antum coret yang ini, nanti antum beli lagi. Maksudnya beli buku satu lagi, murah Pak, 15.000 ya Pak ya. Iya, iya. buat ilmu nggak ada yang mahal Pak, ya. Iya, soalnya Pak kalau dicoret-coret nanti antum nggak ada usaha, ya. Misal nih antum coret-coret begini. Nanti kalau misalnya anak ini jadi nggak ada usaha. Tapi kalau antum punya kitab dua, antum nanti yang satu bersih, yang satu coretan nggak apa-apa. Tujuannya antum tetap baca yang bersih. Yang bersih antum baca, antum pelajari. Nah, nanti kalau antum mufrodatnya nggak hafal atau terjemahannya nggak tahu, baru lihat di coret-coretan. Gitu. Jadi ini anggap coretan ini inilah sebagai peta lah gitu, peta ketersesatan antum gitu. Iya, misalkan kalau masih ini kan masih gundul kan antum ini kan ngeblank ya kan. Kalau udah ini kan udah coret-coretan ini seperti itulah. Jadi buat gambaran antum untuk bisa bisa mengingat dan menghafal ya. Kalau misal hanya mengandalkan tulisan coretan, nanti antum hafal mufrodatnya nggak bakalan hafal ya. Tapi kalau antum lihat yang bersih sambil antum ingat-ingat, udah nggak ingat sama sekali baru lihat ke coretan gitu ya. Itu insya Allah sangat membantu. Kemudian perhatikan anak terjemahkan, nanti antum terjemahkan nggak apa-apa ya. Yang nomor 1, an-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Ya, ini kaidahnya sama seperti yang kemarin ya. Ini tinggal diulang lagi, cuma menambah mufrodat saja, menambah kosakata. Ithnani yang kedua, 2 ya. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki dewasa itu berdiri. Salah satu 3. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Ya. Ya, antum lihat semuanya susunannya sama semua. Ya. Ada alif lam untuk mubtada, yang khobarnya itu enggak ada alif lamnya. Susunannya mirip semua ya. Kemudian arba'atun 4. At-thalibu maridun. Mahasiswa itu atau pelajar itu sakit. Maridun, sakit. Ya, pelajar itu sakit. Khamsatun. 5. Ad-diku jamilun. Ayam jantan itu bagus. Ayam jago ya, ayam jago itu bagus. Ya. Ya, bagus atau indah ya. Ya. Kalau orang-orang bilang ganteng lah gitu ya. Ganteng. Ya, kalau yang suka ayam biasanya. Kemudian iya. Terus sittatun 6. Ad-daftaru jadidun. Buku catatan itu baru. 7. Sab'atun at-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. At-tajiru pedagang, ghaniyun kaya. Pedagang itu kaya. Kemudian sama niatun 8. Ad-dukkanu maftuhun. Perhatikan ya, kalau ada tasdid apa diingat-ingat. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Ya. Ya. Ya, toko itu terbuka.
Kemudian yang 9, al waladu faqirun. Ya, anak lelaki itu fakir. Ya, kalau di sini diterjemahkan miskin ya. Al waladu faqirun. Ya. Anak lelaki itu miskin. Asyaratun 10. At-tuffahu ladzidun. Apel itu enak, ya. Apel itu enak, ya. Ya, apel ya, buah apel ya. At-tuffahu, buah apel itu enak. Ladzid, ladzid itu udah masuk bahasa kita, lezat. Ya, lezat, ladzid. Ladzidun. Ahada asyara 11. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Dokter itu ya, at-tabib itu dokter ya. Jangan salah ya, kalau pelajar itu at-talibu. At-talibu ya. Kalau dokter itu at-tabibu. Nah, ini udah masuk bahasa kita, tabib, tabib ya, tabib ya. Dokter. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi, tawilun tinggi, wal mudarrisu qasirun, dan guru itu pendek. Tawilun tinggi, qasirun pendek. Alhamdulillah ya. Gampang insyaallah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, mungkin sebelum ini antum ada pertanyaan dari pernyataan-pernyataan ini, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya. Yang di kata-kata baru 16. Ini kalimatnya soal cetak ya. Kalimat. Iya, kenapa Pak? Kalimat itu ada lamnya. Kalimat. Enggak ada lamnya. Ada. Ini ada. Oh iya, iya. Iya betul, ini salah cetak. Betul ya. Jadi ini seakan-akan al-kamat. Ya kan? Al-kamatu. Oh, ada lamnya. Al-kamat. Bentar ya. Baik. Ya. Ya, ya perhatikan ya. Jadi di sini al-kalimat ini salah cetak ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tamarin ya, tamarinu. Ya, tamarin seperti yang sudah pernah kita singgung, kalau ada judul-judul seperti ini berarti sebenarnya ini ada sesuatu yang dibuang. Sebenarnya ini ada hadhihi tamarinu. Ya. Ada hadhihinya tapi dibuang. Hadhihi tamarinu. Ya. Ini adalah latihan-latihan. Ya. Ini adalah latihan-latihan. Ya, seperti itu. Jadi tamarinu itu sebenarnya ada ungkapan yang disembunyikan, ya.
yang dimahdzuf ya, seperti itu. Baik, kita lihat di sini at-tamrinul awwalu. Nah, ini untuk seperti ini bisa kita baca dengan at-tamrinul awwalu atau tamrinun awwalun ya, atau tamrinul awwali ya. Nah, boleh berbagai macam cara ya, tetapi maknanya sama ya. Ya, nah seperti itu ya. Jadi at-tamrinul awwal. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, iqra waktub ma'dhabti awakhiril kalimati. Iqra waktub ma'dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah beserta dobat ya. Dobat itu tentukan harokat ya, menentukan harokat ya. Awakhiril kalimati, akhir-akhir kata-katanya ya, akhir kata-katanya. Jadi akhir-akhir katanya, huruf yang di akhir katanya itu disuruh berikan harokat ya. Nah, disuruh berikan harokat. Nah, coba apa yang kita petik dari sini itu adalah ketika isim itu atau sebuah kalimat itu sudah diberikan alif lam, maka tidak boleh tanwin. Itu yang harus kita ingat ya. Itu yang harus kita ingat situ. Nah, coba ya. Dimulai dari Mas Haji, silakan. Al-babu. Al-babu, sahih. Apa artinya? Pintu itu. Bagus. Berikutnya Pak Capa. At-tajiru. Apa artinya? Tadi at-tajir, pedagang. Pedagang itu ya. Pedagang itu ya. Baik, berikutnya Pak Yudi. Al-najmu. Bintang itu. Bagus ya. Berikutnya Harindra. Al-qamaru. Bulan itu. Bagus. Berikutnya Erin. Al-diku. Adiku. Al-diku. Ayo. Ya. Apa artinya? Ayam itu. Ayam jantan itu. Iya. Nah, terus Pak Yasin silakan. Air itu sahih. Gampang ya. Berikutnya lagi Mas Haji. Al-sariru. Gimana lagi? As-sariru. 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 Apa artinya? Apa? Sarirun. Hada sarirun. Ranjang. Ranjang itu. Sariru. Alhamdulillah ya. Ini kenapa penulis merasa perlu untuk ini? Karena kita terkadang sering lupa, jadi diulang-ulang terus. Terus udah gitu hanya perbedaan adanya alif lam dan tidak aja itu membingungkan kita kadang. Ya kan? Kita mungkin ingat sarirun, ranjang, sarirun. Di telinga kita itu udah biasa. Tapi ketika dikasih alif lam itu kita jadi bingung. Nah, ini makanya penulis merasa perlu untuk menjelaskan seperti ini. As-sariru, ranjang itu. Ya, berikutnya siapa lagi? Al-baitu. Ya, apa artinya? Rumah itu. Terus berikutnya Pak Yudi. Al-masjidu. Bagus. Masjid itu. Iya, bagus. Berikutnya Ar-rajul. Laki-laki itu. Iya, laki dewasa itu ya.
Terus rin. Al-sukar. Nah, gimana cara bacanya? As. Al-sukar. Konsentrasi. Al-sukar. Nggak boleh panjang kaknya. Al-sukar. As-sukkaru. Al-sukar. Begitu. Jangan dipanjangkan ya. As-sukkaru. Gimana? Al-sukar. Iya, apa artinya? Mana gula itu. Manis. Berikutnya apa Yasin? Al-waraqah. Al-waraku. Al-waraqu. Ayo. Daun itu. Daun itu sahih barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Kita dapati di sini memang untuk al-waraku itu bisa daun, bisa juga kertas ya. Tapi yang ana lebih cenderung ini lebih tepatnya memang daun. Ya, karena di dalam teks-teks bahasa Arab itu biasanya untuk kertas itu ada tak marbutohnya. Al-waraqah, al-waraqatu. Ya, atau kalau nggak ada alif lamnya waraqatun. Waraqatun itu kertas. Tapi akar katanya sama, ya. Ya, sebenarnya al-waraq itu dia sesuatu yang tipis-tipis, ya, sesuatu yang tipis-tipis itu layak dinamai dengan al-waraq. Ya, contoh seperti kertas tipis, daun tipis, ya. Ya, tisu juga bisa dikatakan al-waraq, bisa juga, ya. Pokoknya yang tipis-tipis pada dasarnya yang tipis itu dinamai dengan al-waraq. Alhamdulillah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala at-tamrinus tsani, latihan yang kedua. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Imla'il faragha fi ma yali, isilah tempat-tempat yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang cocok. Ini sama seperti yang tadi di yang sebelumnya, ya kan? Seperti yang Tamrin Rabi yang halaman sebelumnya tadi, yang ya ini mirip seperti ini aja, ya. Tinggal kita ini makanya membutuhkan mufrodat di sini. Membutuhkan mufrodat, ya. Tapi insya Allah ini karena ini masih mudah nih, ada contoh-contohnya gampang, tinggal disalin aja, ya. Di sini ada ghaniyun kaya, hulwun manis, maridun sakit, ladzizun enak, tawilun tinggi, qasirun pendek. Gampang ya? Ya coba Mas Haji, ayo lagi. Silakan Mas Haji. Wahidun. Konsentrasi lagi. Wahidun. Wahidun. Panjang pendek perhatikan ya. At-tajiru ghaniyun. Ya, bagus. Artinya apa? Pedagang itu kaya. Sahih. Berikutnya Pak Capan. Sukar. Gimana? Iya, langsung disambungkan. Ithnani yang kedua apa? Ithnan, dua. Iya. Iya, ini kan hulwun manis. Jadi gimana cara mengisinya gimana? Sukarun. Iya, jadi sukarun hulwun gitu. Apa gimana ya? Sukarun hulwun. Apa gimana? As-sukaru hulwun.
Sekali lagi Pak. As-sukaru hulwun. Pakai ha ya. As-sukkaru hulwun. As-sukaru hulwun. Apa artinya Pak? Gula itu manis. Gula itu manis. Tahu. Enggak masih. Baik, barakallahu fiik. Ya, yang penting kita bisa mengisinya gitu Pak. Jangan ditanwinkan Pak, nggak boleh. As-sukkarun hulwun gitu, nggak boleh. Iya. Setiap isim yang sudah ada alif lamnya itu nggak boleh ditanwinkan. Haram sudah. Haram ya. Iya, intinya tidak diperbolehkan. Itu harus ditancapkan kepada diri kita. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi harus betul-betul kita pahami ya. Ya. Tetapi ya memang kita ini belajar itu memang betul-betul seperti didoktrin gitu, Pak. Jadi penulis itu metodenya itu doktrin. Jadi kita didoktrin dulu, diisi dengan mufrodat, ya, dengan kaidah sedikit-dikit. Nanti berkembang, akhirnya meningkat terus, gitu. Metodenya begini beliau, ya. Makanya beliau nggak menyibukkan untuk istilah-istilah itu dibelakangkan. Lain halnya dengan contoh misal An-Nahwul Wadi misalkan, buku Nahwu Wadi itu dari awal aja udah kaidah terus. Kaidah ini istilahnya ini mubtada khobar, ya. Ya, tapi penulis di sini nggak seperti itu metodenya. Penulis itu lebih kepada kita langsung kepada praktek, terus memperbanyak mufrodat. Itu yang penting bagi beliau. Ya, tapi insya Allah dengan metode seperti ini nanti kita akan paham. Ya, yang penting sekali lagi anak katakan dihafal. Setiap mufrodat ini dihafal. Jangan cuma kita lewati. Kalau hanya sekadar itu nanti kita akan akan patah di tengah jalan. Karena apa? Terlalu banyak mufrodat yang kita nggak hafal. Mumpung masih baru, mumpung masih awal-awal, ya, dihafal, Pak. Ya. Ya. Tadi motivasinya kita itu ibadah. Ibadah yang paling agung, ya, belajar ini. Jadi jangan anggap remeh. Baik, berikutnya salah satu, padahal Pak. Salah satu. At-tabibu maridun. Sekali lagi. At-tabibu maridun. Aywa, at-tabibu maridun. Apa artinya Pak? Dokter itu sakit. Ya, dokter itu sakit. Iya, iya, dokter juga manusia, bisa sakit. Iya, iya, alhamdulillah. Berikutnya, padahal Pak. At-tufahu ladidun. Ayo, at-tufahu ladidun. Apa artinya Pak? Apel itu lezat. Apel itu lezat. Berikutnya, Erwin. Khomsatun. Al-Hisanu Tawilun. Ya, sahih, bagus. Al-hisanu tawilun. Apa artinya? Kuda itu tinggi. Kuda itu tinggi. Nah, iya. Iya, bagus. Ya, bagus, Erwin. Berikutnya, Pak Yasin. Al-rajulu qasir. Laki-laki itu pendek. Ar-rajulu qasirun. Laki-laki dewasa itu pendek, ya. Baik, hal indakum soal, tafadhalu. Saluni, silakan tanya kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi kalau untuk kaidahnya penjelasan mungkin secara tertulis
biar jelas misalnya kita gunakan mubtada thabar atau akhirah ma'rifah, mungkin mesti ditulis secara yang lebih paham lagi kan. Oh iya, iya. Ya, insya Allah ya. Nah, insya Allah nanti setelah ini kita akan tulis ya kaidah
Bagus. Apa entar? Kayaknya mati tuh. Oh iya. Nih. Nah, ya. Jadi isim yang ma'rifah yang di awal sebuah kalimat, dia ada sebuah ungkapan, itulah harus ma'rifah. Ini kaidah yang harus kita pahami di awal-awal, ya. Ma'rifah. Kemudian jamilun. Nah, kalimat ini jamilun, ini dia adalah khobarnya, ya. Khobaruhu, khobarnya, khobar dari mana? Khobar dari al-bait ini, ya. Kabar atau beritanya terkait dengan isim yang di awal ini. Ini dikatakan dengan mubtadaun khobaruhu, ya, atau bisa dikatakan mubtadaun khobarun, ya. Kalau ini kita hapus khobarun, mubtadaun khobarun, mubtada khobar, ya. Ya tentunya khobar kalimat yang sebelumnya, seperti itu. Nah, ini kaidah tentang mubtada dan khobar begini. Nah, dari awal penulis memberikan kaidah apa? Isim isyarah dengan hadza. Hadza ini, ya, ini pun mubtada, ya, mubtada, ya. Jadi mubtada dia, ya, mubtadaun, ya, mubtada, kapan? Mubtada, ya. Ini mubtada. Kalimat setelahnya hadza sarirun, ya, sarirun. Ini sebagai khobarnya, ya. Khobar, ini memang lebih tepat dikatakan khobarul mubtada, ya, khobarul mubtada'i, ya, khobarul mubtada'i, ya, khobarul mubtada'i, khobar mubtada. Ini mubtadanya, ini khobar mubtadanya. Ini lebih tepat memang kita katakan khobarul mubtada'i atau khobaruhu. Seperti itu, ya. Ya, mubtada, khobarnya, beritanya. Kenapa ini hadza ini bisa kita katakan sebagai mubtada? Karena hadza itu adalah isim muda ma'rifah. Termasuk isim ma'rifah. Walaupun dia tidak ada alif lamnya, tetapi dia termasuk, ya, isim-isim yang dia sudah ma'rifah, ya. Nah, ini penulis walaupun di awal-awal ini, ya. Begitu juga tentang dzalika, isim isyarah dzalika, ya. Dzalika ini mubtada juga, ya. Kita ringkas, ya, menjadi mubtada mim, ya. Kemudian dzalika maktabun, ya, ya, maktabun, dzalika maktabun, meja, itu adalah meja, maka ini adalah khobarnya. Nah, kita ringkas menjadi mubtada khobar, ya. Nah, ini pun sama, jadi isim ma'rifah, isim-isim isyarah seperti ini, dzalika, ya, dzalika, hadza, ini adalah mubtadanya, sedangkan maktabun atau sarirun ini di sini ini menjadi khobarnya, ya, seperti itu. Kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, baitun jamilun, ya, maka ini tidak bisa memberikan faidah. Orang yang dengar itu masih bingung. Rumah yang bagus, ya, rumah yang bagus. Ada apa dengan rumah yang bagus? Nggak ada faidahnya. Beda dengan ini, rumah itu bagus. Ya kan, udah memberikan faidah.
Rumah itu bagus. Sama dengan ini. Hadza sarirun. Ini adalah tempat tidur. Sudah memberikan faedah. Ini adalah tempat tidur. Itu adalah meja. Sudah memberikan faedah. Nah, itulah ya penjelasan tentang mubtada khobar. Ya. Nah, makanya di sini seperti itu. Ya. Terkait dengan seperti itu. Ya. Ya. Ada yang perlu Ana jelaskan lagi. Ketika mubtada ini berbentuk tadi sudah kita singgung dia berbentuk muzakkar, ya, berbentuk muzakkar, ya, muzakkarun, laki-laki, maka khobarnya pun harus muzakkar, ya, harus muzakkar dia, ya, khobarnya. Ketika mubtada ini berbentuk muzakkar, maka khobarnya pun harus muzakkar. Nggak boleh kita katakan begini, al baitu jamilatun. Nggak boleh, ya. Nggak boleh begitu. Ya, ada sesuatu yang tidak bisa memberikan keterangan. Soalnya rumah ini kan dihukumi oleh orang-orang Arab itu sebagai muzakkar majazi. Maka ininya pun khobarnya harus muzakkar juga. Seperti itu. Ya, makanya di sini hadza ini diperuntukkan untuk muzakkar. Maka khobarnya pun harus muzakkar. Bentuk muzakkar. Nah, seperti itu ya. Dzalika maktabun, ya. Nah, seperti itu wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa kita terangkan tentang mubtada khabar. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Untuk ini menentukan khobar itu ada ciri-cirinya. Kalau misalnya utara itu kan isim ma'rifat atau isim isyarat. Kalau untuk khobar itu ada. Oh iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus ya. Iya. Ya, kalau misalkan ya ingin mengetahui ciri-ciri daripada khobar, ya, itu memang dia memiliki ciri-ciri yang banyak, ya. Ada beberapa ciri-ciri, ya. Cuma kita bisa menerangkan secara umum saja bahwasanya khobar itu dia ada sesuatu yang sama kepada mubtadanya dari sisi yang paling ininya dari sisi jenisnya dia, sama-sama laki-laki muzakkar. Itu yang paling mendasar itu, karena nanti dia ada sesuatu yang kembali kepada mubtadanya itu mirip satu jenis, yaitu sama-sama merupakan laki-laki, seperti itu. Jadi nggak boleh al-baitu jamilatun, itu nggak bisa, ya. Al-baitu jamilatun nggak bisa. Atau kalau misalkan nih, ini kita ya misalkan ya kalau misalkan untuk menentukan khobar, ya, menentukan khobar, maka nanti khobar itu, ya, nanti khobar itu, ya, ini sebenarnya agak panjang nanti khobar. Ini nanti dia bisa berbentuk khobar mufrad, ya, mufradun, ada khobar jumlah, ya, jumlah. Nah, jadi khobar ini nanti bisa berbentuk mufrad. Contoh mufrad yaitu ini. Al baitu jamilun, dzalika maktabun, hadza sarirun, ini berbentuk mufrad. Nah, kalau berbentuk khobar ini berbentuk jumlah, ini nanti akan terbagi-bagi lagi, ya. Nah, seperti itu. Jadi khobar itu ada yang berbentuk mufrad,
ada yang berbentuk jumlah. Ya, mengenai jumlah ini nanti dia terbagi lagi, ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya. Ismiyah, ya. Ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Ya. Seperti itu. Ya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi nanti bermacam-macam ininya. Ya. Seperti itu. Mengenai keterangan ini nanti khobar itu pun nanti apabila dia berbentuk jumlah nanti juga ada di sini ada juga ada kaitannya lagi dengan syibhul jumlah nanti. Ya, syibhul jumlah. Ya, jadi nanti agak panjang. Jadi yang di awal-awal ini yang perlu kita pahami adalah ini dulu aja. Kita masih ke sini aja dulu, jangan terlalu jauh. Khobar berbentuk mufrad. Ya, khobar berbentuk mufrad seperti ini. Dzalika maktabun, ya, hadza sarirun dan seterusnya. Jadi kita masih fokus ke khobar berbentuk mufrad. Nanti kalau syibhul jumlah bagaimana, jumlah nanti bagaimana itu nanti. Ya, itu masih agak panjang nanti ya. Tapi nanti insya Allah akan kita lewati juga di Durus Lughah. Insya Allah. Ya, yang penting sekarang kita bagaimana seperti anak-anak, dia nggak langsung berlari. Pasti dia akan merangkak dulu, merambat, baru jalan, baru lari. Jadi kita tahapan awal dulu, mufrad dulu. Khobar berbentuk mufrad. Makanya nanti ciri-cirinya itu akan banyak cabangnya, ya. Tetapi insya Allah akan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat apa? Dengan syarat ini yang sudah dipelajari kita murojaah dan dihafal mufrodatnya, ya, insya Allah. Kalau mufrodatnya kita sudah hafal, ya, insya Allah nanti kesananya lebih mudah. Ada tambahan kita hafal lagi, kita serap lagi, begitu aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau mau itu yang al sama yang alnya itu pakai alif lam tapi nggak al dia Ustaz. Asy-Syamsiyah dan Al-Qamariyah seperti tadi. Iya. Ya kan? Asy-Syams, As-Sariru. Itu insya Allah besok ini. Iya, insya Allah itu. Insya Allah itu besok. Iya. Jadi dia ada huruf Al-Qamariyah, ada huruf Asy-Syamsiyah. Ya, tinggal dilihat dulu aja. Ini sebenarnya ketika kita sudah belajar ilmu tajwid gampang. Ya. Kita bisa menentukan itu As-Sariru, ya. Ya, seperti itu, wallahu alam. Ya, mungkin ini dulu ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya. Dan menjadikan ini adalah bekal pemberat timbangan nanti di yaumil qiyamah nanti. Wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.